Oke, kali ini kita akan menjelaskan aplikasi manajemen gereja. Di sini kita menggunakan objek gereja GBI Sengkineriang. Jadi di aplikasi ini terdapat 3 akses. Yang pertama akses untuk jemaat, yang kedua akses untuk admin, dan yang ketiga itu akses untuk pendetanya. Jadi yang kalian lihat di sini adalah halaman dari login dari jamaatnya ya. Jadi di sini ada sistem informasinya. Jadi informasi-informasi mulai dari home hingga profil jamaat. Tapi ada beberapa yang tidak bisa diakses kalau misalnya belum login. Jadi kalau misalnya di halaman pendaftaran itu kita bisa mengaksesnya itu ketika kita sudah login. Kalau misalnya belum login itu kita harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Nah ini kan nggak bisa ya. Jadi di pendaftaran itu juga ada beberapa fitur ya, ada pendaftaran baptis, pernikahan, penyerahan anak. Nah seperti itu. Ini galeri juga ada, warta informasi dan profil jamaat ini juga harus diakses setelah login. Kalaupun galeri, warta informasi ini bisa diakses sebelum login, sebelum tidak login juga sudah bisa diakses. Dan yang ini galeri warta ini diinputnya dari admin ya, dari admin. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kita langsung aja coba melakukan proses loginnya. Ini kan belum ada ya. Kalau sudah punya akun ini silakan melakukan pendaftaran, silakan melakukan login. Kalau misalnya belum punya akun silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, jadi di sini nanti pelanggan nama maksudnya nama jemaatnya misalnya di sini si Henry misalnya. Henry, terus sini tempat lahirnya kita buat aja contoh sampel ya Indonesia, terus tanggal lahirnya misalnya tahun 2000, terus jenis kelamin laki-laki, alamat misalnya di sini Jambi, nomor teleponnya kita ambil sampel aja. Nah ini kita samakan aja ya dengan namanya Henry. Nah baru kita melakukan pendaftaran akun ya. Ini berhasil, tapi kita di sini belum bisa langsung login ya. Kalau kita login dengan Henry tadi, kita coba ya. Kita coba kita login. Nah ini masih belum bisa login. Kenapa? Karena harus disetujui dulu oleh si pendeta atau si admin tadi. Nah kalau pendetanya itu nanti login di sini ya, /pendeta. Kalau admin di sini /admin. Nah di sini ada data informasi jamaatnya nih. Nah jamaat ini loginnya admin. Nah kita bisa lihat di sini data jamaat. Nah ini ya, ini admin bisa mengelola data jamaat. Jadi admin itu bisa menambahkan data jamaatnya. Nah kalau di pendeta itu loginnya pendeta. Oke, kita paste aja ke sini. Nah kita lihat di sini di data jamaat. Di sini harus ada kita terima dulu. Kalau dia mau mendaftar sebagai jamaat, pendeta harus mengkonfirmasi si Henry tadi. Alamatnya di sini kalau misalnya sesuai dengan alamat gerejanya atau apanya itu nanti tinggal dikonfirmasi. Kalau nggak sesuai atau kejauhan itu bisa ditolak, tergantung si pendetanya ya mau ditolak atau diterima. Nah, misalnya kita terima. Nah setelah keterima di sini baru di sini nanti masuk ke data di sini di data jamaatnya. Nanti selanjutnya itu nanti ada masuk lagi ke home ya, baru kita refresh. Nah di sini loginnya itu langsung bisa masuk aja pendeta, bukan ya, di sini Henry tadi, baru bisa login karena sudah dikonfirmasi oleh pendeta tadi. Nah ini udah login. Nah kalau sudah login seperti ini baru bisa mengakses profil jamaat. Nah data profilnya Henry sekian ya, ini informasi profilnya. Dan bisa melakukan pendaftaran, misalnya yang mau dilakukan itu adalah pendaftaran baptis misalnya. Nah pendaftaran baptisnya, ID baptisnya namanya Henry ini otomatis karena
sudah tahu siapa yang login ya. Terus di sini kita tinggal pilih nih, misalnya nama ayahnya si Budi, nama ibunya misalnya Dea, tanggal baptisnya itu kita pilih aja di sini hari ini. Terus baptis oleh si pendeta misalnya. Di sini kita tinggal upload file. Upload file ini contoh aja ya. Contohnya misalnya ini. Nah, kita tinggal proses pendaftaran baptis saja. Nah, ini pendaftaran ya, pendaftaran baptis. Nah, nanti di sini juga di pendeta itu juga bisa nampil nih data baptis nih. Di admin bisa terlihat, di sini juga bisa terlihat di sini ya. Kalau di admin juga bisa terlihat di sini. Kalau di admin itu lebih banyak diolah datanya karena dia bisa mengolah data galeri informasi. Dan kalau di gereja ini cuman di pendeta itu cuman jamaat, baptis, pernikahan dan penyerahan anak. Kalau di admin itu lebih banyak karena informasi-informasi yang ada di sini yang mengelola itu admin. Nah, di sini ada admin, data pendeta juga ada di sini. Kalau pendetanya mau diinputkan lebih dari satu itu bisa gitu, atau mau dihapus terus tambah bisa. Nah, lanjut lagi ke baptis. Nah, di sini kan tadi ada Henry, terus di sini orang tuanya sekian mau melakukan baptis. Di sini ada foto. Foto ini bebas ya, mau foto anaknya atau mau foto orangnya bebas yang mau diupload di sini. Ini cuma sampel aja yang kita berikan. Nah, kalau misalnya mau kita terima nih. Nah, kalau setelah dikonfirmasi dan diterima, nah silakan melakukan proses selanjutnya gitu kan. Prosesnya bukan di aplikasi lagi. Nah, selanjutnya kalau misalnya silakan datang ke ini ya, ke gerejanya ya, kalau misalnya udah diterima gitu ya. Dan di sini juga bisa melakukan pendaftaran lainnya, misalnya pernikahan. Nah, di sini sama nomor aktanya, di sini formulirnya berbeda. Ada nomor akta, harinya hari apa, mau pendaftarannya kan, tanggal pernikahannya misalnya di tanggal berapa misalnya di sini ya, nomor aktanya contoh aja, terus harinya hari Minggu aja misalnya, Minggu, ketik aja di sini. Terus di sini kita pilih misalnya hari Minggu di tanggal 24 misalnya. Terus di sini ada nama prianya, misalnya Henry. Tempat lahir pria misalnya Jambi, tanggal lahir prianya 2000. Ini lebih banyak ya formulirnya. Nama wanitanya misalnya Bella, nama ibu wanita misalnya Kathleen. Terus di sini ada surat baptis. Nah, surat baptis ini diupload nih. Kemarin kan ada minta surat baptis ya. Jadi surat baptisnya, terus surat belum menikahnya, terus file KTP-nya diupload semua. Jadi kan kemarin ada ngirim surat baptis ya, karena yang kemarin itu tinggal diupload aja kalau ada surat baptisnya di sini. Nah, surat baptisnya itu didapat dari mana? Didapat setelah melakukan pendaftaran dan setelah dilakukan baptis itu nanti ada dapat surat dari gereja masing-masing, nanti diupload ke sini. Nah, ini diupload. Contohnya kita upload aja ya, contohnya misalnya yang ini, terus surat belum menikahnya yang ini, terus kita upload juga di sini KTP-nya contohnya ini, terus file KTP-nya udah ya, file KTP KK juga diupload, misalnya kakaknya yang ini, terus kita tinggal submit aja. Ini file KTP, tinggal pilih aja. Oke, kita submit. Nah, ini sudah melakukan pendaftaran. Terus nanti di sini masuk ke data pernikahan. Nah, di sini ada nih si jamaat siapa, hari Minggu tanggal 9, nama prianya Henry, segala macam. Ini pengajuan pendaftaran. Kalau misalnya kotanya penuh bisa ditolak, atau misalnya masih bisa dilakukan di tanggal tersebut ya bisa kita terima. Nah, kalau kita terima di sini telah dikonfirmasi, berarti si pendaftaran si Henry tadi udah berhasil mendaftar di gereja tersebut dan berhasil diterima, dan silakan mengurus ke manajemen masing-masing dari gerejanya. Nah, seperti itu. Nah, sama dengan juga kalau misalnya di sini kan ada penyerahan anak, ini diisi datanya nanti juga dikonfirmasi oleh si
pendeta. Jadi pendeta itu tugasnya melihat data, mengkonfirmasi gitu ya. Nah, itu lebih condong tugas dari pendetanya. Nah, itu alurnya, dan di sini juga ada admin. Di data admin itu kita bisa menambahkan data admin nih. Data admin itu yang login di dalam admin tadi siapa aja sih. Nah, kalau mau ditambahin lagi tinggal tambah aja nih di sini. Kalau mau dihapus ada di sini, kalau mau diedit ada di sini. Terus kalau di sini ada baptis. Baptis ini yang mau melakukan pendaftaran secara manual datang langsung ke gereja bisa dari admin tambah data. Tapi ini kan fiturnya yang mau ditonjolkan adalah pendaftaran dari usernya, dari login usernya itu sendiri. Ini kalau dari admin juga bisa. Terus di sini ada galeri, di informasi galeri-galeri itu tampil nanti kalau di input di sini di galeri itu nanti tampil di sini di data galeri. Nah, ini galerinya tampil semuanya nanti di sini. Nah, dan di sini ada data informasi. Data informasi kalau diinputkan nanti muncul di data informasi yang ada di atas nih, informasi. Terus kalau jamaat ini yang sudah melakukan pendaftaran tadi, yang sudah melakukan pendaftaran Henry tadi, nanti dia akan masuk secara otomatis di data jamaat. Nah, sini yang melakukan pendaftaran akun, nanti akunnya tersimpan di sini setelah dikonfirmasi oleh pendeta nanti akan tersimpan di sini. Nah, ini statusnya diterima, ada yang diterima, ada yang diproses. Jadi yang ada yang melakukan pendaftaran tapi tidak diproses oleh si pendeta. Nah, di sini muncul statusnya. Terus di sini juga ada data jamaat, terus ada data pendeta. Nah, pendeta nanti kalau misalnya pendetanya ada satu, input satu. Kalau cuma ada dua, input dua. Kalau misalnya ini kita hapus saja satu nih. Kalau misalnya cuma satu ya udah hapus gitu kan. Saya tinggal disesuaikan aja mau satu mau ini, ada sistem tambah edit hapusnya ada, jadi mudah untuk diubah. Terus di sini ada penyerahan anak sama dengan yang di pendeta tadi. Ini yang sudah melakukan input data yang ada di sini, data pendaftaran penyerahan anak nanti muncul semua di sini. Ya, kalau di data pernikahan yang sudah menginputkan di data pernikahan dan juga nanti muncul di data pernikahan. Dan di warta-warta ini semacam jadwal ya, jadwal. Jadi misalnya di sini contohnya jenis ibadah apa gitu kan, tempat ibadahnya di mana, jam berapa, tanggal berapa. Ini semacam jadwal yang bisa dilihat oleh si user atau jamaat, bisa dilihat di data warta. Nah, seperti ini, jadwal 1, jadwal 2, jadwal 3 dan lain-lain. Nah, begitu untuk alur inputan datanya. Sedangkan di menu laporan ini adalah outputnya yang sudah dilakukan input, berarti itu akan ada outputnya. Nah, outputnya kita keluarkan semua di sini, maksudnya kita tampilkan semua mulai dari admin hingga data warta. Misalnya kita mau lihat data output jamaah yang sekarang ini ada berapa sih yang udah melakukan pendaftaran, atau jamaahnya udah ada berapa. Nah, kita bisa lihat di sini, oh jamaahnya itu ada 5 gitu ya. Terus kalau kita mau lihat laporan apa misalnya baptis, yang sudah melakukan baptis selama ini ada berapa sih? Oh, ternyata ada 2 gitu ya, seperti itu. Terus kalau misalnya kita melihat data baptis misalnya per periode, kita mau melihat misalnya yang baptis di bulan September berapa orang gitu ya, kita bisa lihat tanggal 1 sampai tanggal di bulan Agustus misalnya. Kita bisa lihat yang baptis di bulan Agustus misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kita lihat apakah ada datanya. Oh, kosong, berarti yang melakukan baptis di bulan Agustus nggak ada. Tapi kalau misalnya di bulan September ada, karena ini belum diinput aja datanya. Jadi kalau di bulan September dari tanggal 1 sampai tanggal 6 misalnya, kita cek. Nah, di sini muncul 2 di bulan September. Nah, seperti itu. Untuk laporannya yang lain sama. Kalau yang di sini berdasarkan filter, ini berdasarkan nama kolomnya. Nama kolomnya itu yang mana? Nama kolom itu yang ada ini. ID baptis, jamaat, nama ayah, segala macam. Itu nama kolom. Nah, begitu penjelasan dari aplikasinya. Semoga cocok dan sesuai. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan kalau misalnya ada yang kurang sesuai nanti bisa disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.